wabarakatuh. Pagi anak-anak. Hari ini kalian hadir semua kan? Alhamdulillah kalau hari ini kalian hadir semua. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, ada yang tahu nggak sih hari ini kita akan membahas apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang batas wilayah timur, barat, selatan, utara NKRI. Dan kita akan membahas tentang negara dan perairan yang membatasi NKRI. Nah, sebelum memulai ke pelajaran inti, Ibu akan menayangkan video berupa lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita bernyanyi bersama. Untuk kita semua. Nah, Ibu ingin bertanya, apa makna lagu dari Sabang sampai Merauke? Ada yang berani? Ya, betul sekali. Lagu dari Sabang sampai Merauke adalah lagu bahwa Indonesia memiliki banyak pulau tersebar dari Sabang hingga Merauke. Indonesia juga memiliki banyak ragam suku, budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Nah, kali ini kalian tahu gak bahwa Indonesia memiliki batas utara, timur, barat, selatan, NKRI? Oke, kalau kalian belum mengetahui, Ibu akan menjelaskan materi ini kepada kalian. Nah, anak-anak, di atas ini adalah gambar peta Indonesia dan batas wilayah Indonesia. Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Nah, ada 4 bagian wilayah yang tersebar di Indonesia. Nah, yang pertama ada batas wilayah negara Indonesia bagian utara. Di Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia. Malaysia bagian timur. Dan berarti Malaysia ini berbatasan dengan batas wilayah darat Indonesia. Kalau batas lautnya mencakup 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Selanjutnya ada batas wilayah Indonesia bagian timur. Di bagian timur Indonesia ada Pulau Papua.
Nah, di wilayah timur ini, Papua berbatasan langsung dengan derajat Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Biar Indonesia dan Papua Nugini tidak bingung mana batas negaranya, maka kedua negara ini menyepakati hubungan bilateral tentang batas-batas wilayah darat maupun laut. Dari kesepakatan tersebut, maka disepakati kalau batas wilayah Indonesia di sebelah timur, yakni Provinsi Papua yang berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat. Provinsi Barat atau Fly, Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. Selanjutnya yang ketiga, batas wilayah negara Indonesia bagian selatan. Bagian selatan Indonesia untuk batas darat Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Untuk batas lautnya ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Oh iya, pada sebelum tahun 1999, Timor Leste sempat menjadi wilayah Indonesia yang disebut Provinsi Timor Timur. Namun, akhirnya pada tahun 1999, Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia untuk menjadi negara sendiri. Nah, yang terakhir, batas wilayah Indonesia bagian barat. Ini adalah gambar batas wilayah bagian barat Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India. Tapi keduanya memiliki batas wilayah pulau di mana ada titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Pulau tersebut ialah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Materi selanjutnya adalah wilayah laut, udara, dan darat. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang dimaksud dengan wilayah negara NKRI adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Adanya kejelasan batas daerah yang menjadi wilayah suatu negara menciptakan kehidupan yang damai antar negara. Oke, yang pertama ada wilayah darat. Wilayah yang meliputi segala sesuatu yang dampak di permukaan bumi, misalnya rawa, sungai, dan gunung. Penentuan batas-batas suatu wilayah negara pada umumnya ditentukan melalui perjanjian antar negara atau traktat. Misalnya, traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini pada tanggal 12 Februari 1973. Selanjutnya wilayah udara. Wilayah udara merupakan daerah udara yang berada di atas daerah negara di permukaan bumi, baik di atas wilayah perairan maupun di atas wilayah daratan. Pada saat ini belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan di ruang udara. Pasal 1 Konvensi Paris tahun 1919 yang kemudian diganti oleh Pasal 1 Konvensi Chicago tahun 1944 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Mengenai ruang udara, di kalangan para ahli masih terjadi silang pendapat karena berkaitan dengan batas jarak ketinggian di ruang udara yang sulit diukur. Selanjutnya ada wilayah laut. Pada umumnya batas laut teritorial dihitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Pada awalnya terdapat dua pandangan pokok mengenai wilayah lautan, yaitu pertama ada res nullius, adalah laut tidak ada yang memiliki.
konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat dimiliki dan diambil oleh tiap negara. Yang kedua, res komunitas adalah laut milik bersama masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Masalah wilayah lautan ini telah memperoleh dasar hukum, yaitu Konvensi Hukum Laut Internasional 3 tahun 1982 yang diselenggarakan oleh PBB atau United Nations Conference on the Law of the Sea di Jamaika. Konferensi PBB itu ditandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi kebangsaan di dunia tanggal 10 Desember 1982. Batas-batas laut terinci. Pertama ada batas laut teritorial. Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya 12 mil laut diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai. Kedua, batas zona persebelahan. Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini, negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara. Yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil. Laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam, lautan, serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam zona ekonomi eksklusifnya. Yang keempat, batas landas benua. Batas landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Nanti Ibu akan memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk menulis inti dari penjelasan yang Ibu sudah berikan tadi. Nanti siapa kelompok yang berani ke depan untuk membacakan rangkumannya akan Ibu beri bintang dan nilai tambahan. Kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2 karena berani menyampaikan isi materi yang telah Ibu jelaskan. Karena waktu telah habis, artinya pertemuan kita hari ini dicukupkan. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan soal-soal halaman 87 hingga 88 dan akan dibahas minggu depan. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Ibu, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.